kita
pensil berasal dari kayu juga. Namanya kayunya. Jadi penggunaan kayu banyaknya selain untuk meja, kursi, papan tulis bisa juga untuk gagang untuk pensil. Tapi pulpen dari kayu ya. Pulpen dari kayu. Plastik. Selain itu, kayu juga bisa untuk apa? Pensil tadi udah. Kayu untuk bisa untuk apa? Banyak penggunaan kayu untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu juga akan bertanya, apa ada PR? Tidak ada. Ada tugas lainnya? Semalam belajar nggak? Setiap hari ibu selalu mengingatkan belajar dan belajar. Kalau mau sukses ke depannya harus belajar. Biar pandai. Yang belum hafal atau yang belum bisa mengerjakan soal harus belajar tidak lama belajar. Setiap malam itu hanya 20 menit baru tidur. Jadi kunci kita sukses harus belajar dan belajar karena tugas belajar adalah belajar. Apakah benda-benda di sekitar kita terbuat dari bahan yang sama? Apakah benda di sekitar kita ini terbuat dari bahan yang sama? Kita perhatikan lingkungan kelas ini. Apakah semuanya terbuat dari bahan yang sama? Ada yang sama, ada yang tidak. Contohnya saja, jembatan antara kelas 3 dan kelas 1 adalah bukan dari kayu, tapi dari besi. Tapi meja dengan kursi terbuat dari bahan yang sama. Meskipun bahan pelengkapnya berbeda. Tong sampah terbuat dari kayu nggak? Tong sampah terbuat dari plastik. Jadi harus bisa membedakan antara kayu dengan plastik. Jadi di dalam kelas kita ini ada yang berbeda bukan dari bahan sama, ada meja, kursi dan tong sampah. Jadi tong sampah terbuat dari plastik. Meja dan kursi terbuat dari kayu. Jadi harus bisa membedakan antara plastik dan kayu. Selain di ruangan ini, benda-benda yang terbuat dari kayu apa saja? Misalnya di rumahnya, selain meja, lemari terbuat dari apa? Ada yang dari kayu, ada yang dari plastik. Siapa yang di rumahnya ada mempunyai lemari dari kayu? Kebanyakan sekarang di rumah kita yang terbuat dari plastik. Karena keunggulan plastik tidak ada namanya atau tidak ada rayapnya. Kalau dari kayu kan biasanya lama kelamaan kita pakai akan timbul rayap sehingga ada keluar. Kalau kayu kan biasanya lama-lama kan sampok atau ini bisanya logo. Kalau plastik kan tidak ada rayapnya, keunggulan plastik tidak ada rayapnya. Tapi kita sebagai warga Indonesia atau bisa menggunakan kayu bahan dasar lemari. Tapi di rumah ibu masih ada, ibu menggunakan meja dari bahan kayu. Selain bisa membuat meja, keunggulan kayu bisa bantu untuk membuat rumah. Yang ini kan terbuat dari kayu. Untuk gagang jendela terbuat dari kayu.
kayu. Apalagi yang terbuat dari kayu? Coba ingat-ingat di rumah apa saja yang terbuat dari kayu. Oke. HP memangnya terbuat dari kayu? Pintu juga terbuat dari kayu. Kursi terbuat dari kayu. Selain kursi, selain lemari, selain rumah, apalagi yang terbuat dari kayu? Di rumahnya ibu bertanya di rumah. Pernah melihat centong nasi terbuat dari kayu? Jadi bahannya ada yang plastik, ada yang kayu. Yang kayu biasanya pakainya panjang-panjang. Sumpit juga terbuat dari kayu. Apa itu? Apa lagi? Centong nasi. Lemari udah terbuat dari kayu. Besi udah terbuat dari kayu. Apa lagi? Selain itu, benda-benda yang terbuat dari kayu. Bendera udah. Benda-benda terbuat dari kayu. Dari yang pertama tadi ada nih. Yang kedua kursi. Papan tulis terbuat dari kayu nggak? Berarti kalau Selain itu, apa lagi?
Tadi ibu bilang, Bukan, jangan anak bukit kok. jadi sekarang kan banyak melupakan kemudian. Jadi saya itu kita harus juga menjaga. Iya, Harus bisa menjaga alam di sekitar kita. Jangan menanam pohon sembarangan. Bisa punah. Harus saling menghargai. Kita harus menghargai benda-benda di sekitar kita. Harus bisa menjaga fungsi dan bendanya supaya tidak rusak. Sekian untuk pelajaran tentang benda-benda hari ini. Itu akan menutup kegiatan kita dengan doa. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita akan berdoa. Coba kita akan berdoa. Duduk dulu di waktunya. Kita akan berdoa. Waktunya akan